Baik, kembali lagi di channel LDW Nuts. Di video kali ini ya, saya akan kembali lagi di dunia lampu ya, untuk motor. Dan kebetulan ya, motor yang saya gunakan adalah untuk review kali ini adalah motor Yamaha Bison Karbu ya, yang dimana untuk jenis soket lampunya sendiri dia masih menggunakan jenis HS1 atau H4 ya, jika digunakan istilah dalam dunia mobil ya. Nah, di video saya sebelumnya ya, saya telah mereview beberapa lampu LED ya, mulai dari merek Osram ya untuk LED Driving AL, terus dari Philips dia tipenya adalah Ultiton Essential Moto, dan yang terakhir kemarin adalah Ayoto A1H4. Nah, ini untuk video-video review tentang ketiga lampunya bisa kalian cek di list channel video saya. Nah, di video kali ini ya, saya akan mereview sebuah lampu LED ya, dimana lampu LED ini keluaran dari produsen yang terkenal akan sudah menggunakan beberapa produk untuk lampu tembak atau sorotnya, baik untuk motor ataupun mobil. Nah, lampu tersebut adalah ini ya, dari keluaran produsen Duro Moto. Nah, pasti kalian sudah tak asing lagi ya dengan produsen dari Duro Moto ini untuk lampu tembak atau sorotnya. Nah, di ini ya untuk lampu utama. Nah, Duro Moto ini mengeluarkan ini ya, jenis H4 ya atau HS1 dengan kode produk adalah M2 Pro. Nah, ini untuk ini ya, untuk lampu utama, dan ini untuk jenis lampunya sendiri dia adalah jenis lampu LED yang proyektor ya, atau biled. Ini dimana ya untuk lampu proyektor atau biled ini pastinya akan memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan review-review lampu maksudnya lampu LED yang pernah saya review sebelumnya ya. Dan pastinya akan menarik ketika akan saya bandingkan nanti bagaimana ya tampilan sinar, kekuatan lux, ataupun ketika tes digunakan di jalan pada saat malam hari dibandingkan dengan ketiga lampu yang pernah saya uji sebelumnya, terutama untuk yang lampu jenis LED. Nah, ini saya mendapatkannya di harga 296.800 atau kita belaskan menjadi 297.000. Saya membelinya di marketplace ya, di official partner dari Duro Moto. Jika kalian gimana ya akan produk ini, nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Nah, seperti biasa ya, sebelum saya keluarkan lampunya dari kemasannya ya, ini akan kita tele ya informasi apa yang kita dapat dari kemasan lampunya itu sendiri. Nah, untuk kemasan sendiri dia dibalut dengan karton box ya, berwarna hitam ya, solid ya, ini terkesan premium, dan kemasannya sendiri ya sangat kokoh, tidak mudah meleot ya. Terus untuk bagian depan ya, ini ada diberi lapisan ini ya, mica transparan ini, sehingga kita bisa melihat langsung secara sekilas saya akan struktur dari atau bodi dari lampu LED-nya. Terus bagian depan dia ada merek utamanya yaitu Duro Moto, untuk serinya adalah M2 Pro ya, jenis H4. Terus kita lihat lagi ya di bagian samping, informasi yang kita dapat adalah ini fitur dari lampu M2 Pro. Yang pertama adalah dia IP68 ya, dia tahan air. Terus dia untuk bahan aluminiumnya yang digunakan dia diklaim dia tahan guncangan. Terus struktur dari ini ya, struktur dari bodi utama ini ya, pencahayaannya dia diklaim solid ya. Terus untuk ini lensa bifokalnya dia diklaim juga anti itu ya, anti silau, terutama untuk pengendara ini ya, yang pengendara yang berpapasan dengan kendaraan kita. Ini diklaimnya dia anti silau. Terus dia diklaim juga ini ideal untuk pergantian pada lampu original pada kendaraan. Nah, ini sebagai itu ya, dapat jadikan substitusi ya bagi lampu original kendaraan kalian. Nah, terus ini ada keterangan apa lagi ya, dia klaim untuk lumennya dia diklaim 1800 lumen, untuk umurnya dia diklaim 30.000 jam ya. Terus untuk fan-nya sendiri dia kecepatannya hingga mencapai 12.000 rpm. Jadi lampu LED ini ya, Duro Moto ini yang jenis M2 Pro ini memiliki sistem kipas pendingin ya secara internal ya. Ini menurut saya langkah yang baik ya untuk meredam panas yang dihasilkan dari lampu LED tersebut ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus dia untuk temperatur kerjanya dia diklaim 60 sampai 60 derajat Celcius. Ya, bagian samping sebelah sini. Terus untuk bagian samping sebelah sini dia ada keterangan sosial media ya.
untuk Doro Moto ID ya, mulai dari Instagram dan Facebook, maupun untuk hashtagnya sendiri atau Doro Moto. Oke, kita cek lagi di bagian belakang, dia ada spesifikasi lebih detail ya. Untuk ampernya dia 1,5 ampere. Untuk voltase kerjanya dia DC, arus DC. Ini wajib menggunakan arus DC ya. Jadi bagi motor kalian yang masih menggunakan AC ya, arus AC, dan ingin menggunakan lampu ini, saran saya ubah terlebih dahulu menjadi arus DC agar sistem pencahayaan lampunya itu menjadi stabil. Nah, ini untuk voltasenya ya, diklaim 9 sampai 24 volt. Ini untuk umurnya tadi ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu 30.000 jam. Untuk lumennya sendiri dia 1800. Nah, untuk wattnya dia 18 watt ya. Ini sangat menarik nanti, 18 watt untuk lampu LED. Menurut saya, untuk lampu LED motor ya, menurut saya itu sudah kategori terang nanti. Nah, ini kita cek ya berapa lux ya dihasilkan untuk lampu yang diklaim memiliki daya watt 18 watt ini. Terus untuk chip LED-nya dia diklaim buatan dari Korea, dan untuk jarak short sinar lampunya dia diklaim mencapai jarak 200 meter. Nah, ini ada keterangan apa lagi? Di sini dia untuk isi dalam kemasannya dia tentunya adalah satu biji ya lampu M2 Pro LED, terus ada satu biji lembar kartu garansi dari lampu ini ya. Sangat baik ya, ini ada kartu garansinya. Biasanya untuk lampu-lampu LED yang saya review sebelumnya itu tidak terdapat kartu garansi ya di dalam kemasannya dari lampu tersebut. Terus di sini bagian bawah ini ada sertifikasi yang untuk ini ya, yang diperoleh oleh lampu M2 LED Pro ini, mulai dari CE, ROHS, IP68, terus ada sertifikasi yaitu TUV. Nah, ya, ini seperti itu ya untuk kemasannya ya dari lampu Doro Moto ini. Terus nanti informasinya cukup lengkap ya. Ini sangat baik ya informasi seperti ini agar pembeli itu bisa mengetahui ya spesifikasi terus fitur apa aja yang didapat dari produk yang ada di dalam kemasannya. Baik, ini akan saya keluarkan ya lampunya dari kemasannya, kemudian tentunya akan saya bandingkan dengan bentuk visinya dengan ketiga lampu LED yang saya pernah review sebelumnya. Baik, ini merupakan lampu LED ya Doro Moto tipe M2 Pro series ya, yang sudah saya keluarkan dari kemasannya. Ini kesan pertama saya ketika memegang lampu ini ya, ini terasa berat ya, berat dan besar sekali lampunya. Dan untuk finishingnya dia sangat baik, sangat solid dan kokoh. Jadi memang ini lampu benar-benar memberikan efek yang kesan yang sangat premium ya, sangat baik sekali ini finishingnya maupun dari kualitas bahannya. Ini soketnya ya jenis H4 atau H1. Terus di sini untuk aluminium ini ya, bagian pendinginnya ini dilabur dengan warna hitam solid ya. Jadi ketika digunakan di motor ini akan memberikan efek stylish yang sangat baik ya, memberikan kesan yang motor itu terlihat akan seperti motor yang garang ya, atau sangat sporty menurut saya ketika menggunakan lampu seperti model seperti ini. Terus di bagian depan ini lensanya sendiri ya, ini untuk lensa proyektornya atau biletnya. Terus ini di bagian belakang ya ada 3 baut ya. Nah, fungsinya baut ini adalah ketiga baut ini adalah untuk mengatur ya kemiringan dari sorot sinar lampu yang dari lampu LED M2 Pro ini. Ini secara default dia ditaruh di tengah ya. Jadi kalau pada saat kalian pasang di motor dan sorot sinar lampunya miring, nanti kalian tinggal atur ya dari ketiga baut ini. Terus kalian setel sampai sorot sinar lampunya itu tegak lurus ya, maksudnya lurus secara horizontal ya, tidak miring. Nah, ini kalian bisa setel dari setelan ketiga ini, ada 3 buah ini. Nah, itu pastinya untuk setiap motor setelannya akan berbeda karena refleks itu ya, posisi dari pemasangan lampunya ini ya di rumah lampunya itu berbeda-beda ya tingkat kemiringannya. Jadi sesuaikan aja ya dengan nanti pengaturan kemiringannya ini disesuaikan dengan standar dari motor kalian. Baik ya, ini akan saya bandingkan dengan ketiga lampu yang pernah saya review sebelumnya, mulai dari Osram, Philips maupun
Ayoto. Nah, kalau kita lihat ya, ini kalau kita bandingkan sejajar, terlihat ya memang lampu dari Doromoto ini sangat besar sekali ya, baik dari segi lebar maupun tinggi. Ini dibandingkan dengan Osram yang hanya segini, Osram. Ya, ini meskipun ini Osram ini menurut saya sebelumnya lampu yang paling tinggi ya dari ketiga lampu yang pernah saya review sebelumnya. Ini terlihat masih lebih tinggi kepunyaan Doromoto M2 Pro. Ini untuk lampu Philips tentunya makin terlihat jelas ya perbedaannya dari segi fisik dimensi lampunya. Terus untuk ini ya Ayoto A124 ini juga terdapat kipas pendingin ya di lampunya. Dia juga untuk dimensinya masih kalah besar dengan lampu Doromoto M2 Pro ini. Jadi pastikan ya ketika kalian membeli rangkaian lampu Doromoto ini, pastikan memang ada space atau ruang ya untuk lampunya bisa masuk ke bagian reflektor dari lampu utamanya. Nanti kalian bisa konsultasikan dulu ke pihak penjualnya apakah lampu ini bisa masuk ke motor kalian ya. Jadi pastikan dulu sebelum melakukan pembelian ya. Ini sebelum saya membeli saya juga melakukan hal yang sama ya. Saya melihat review-reviewnya dan ini pernah ini ya, misalkan banyak ya motor Yamaha Bison yang menggunakan lampu dari LD-M2 Pro ini. Terus juga dari produsen sendiri sudah memberikan informasi motor-motor apa aja ya yang langsung PNP jika menggunakan lampu LED M2 Pro ini ya. Jadi kalian bisa cek sebelum melakukan pembelian akan lampu Doromoto M2 Pro ini agar tidak itu ya salah beli nanti. Baik ya, ini akan saya lanjut untuk melakukan pengetesan seberapa besar ya real watt dari lampu LED Doromoto M2 Pro ini yang klaimnya ya dari produsennya dia diklaim adalah 18 watt. Ini akan saya pasang dulu di alat pengetesnya. Sebagai tambahannya, ini merupakan posisi baut ya, baut pengaturan agar sorot sinar lampu ya dari Doromoto M2 Pro ini ketika dipasang di Yamaha Bison itu sorot sinar lampunya itu menjadi tegak lurus ya secara horizontal ya, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri ya. Ini posisinya yang kaki yang paling besar ya, yang di atas, sedangkan yang kaki kecil ini ya di bawah ya. Ini bautnya seperti ini, itu juga posisinya ya. Ini dapat dijadikan referensi ya bagi kalian ketika memasang lampu Doromoto M2 Pro ini, dan sinarnya itu ketika dipasang itu posisinya masih miring ya, maka bisa kalian atur seperti ini ya, terutama untuk di motor Yamaha Bison Karbo. Dan ini bisa jadikan referensi ya untuk di motor yang lainnya ya, agar sorot sinar lampunya itu tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Ini bisa diatur ya dari ketiga baut ini. Dan yang terdapat tadi ya, ini ya di dalam kemasannya Doromoto ini ya, kita mendapatkan ini ya kartu garansi seperti ini. Terus kita mencoba mendapatkan stiker ya, stiker Doromoto. Dan ini kartu ya, ini kartu ucapan dari terima kasih ya dari owner Doromoto atas pembelian produknya. Oke, ini merupakan lampu Doromoto M2 Pro ya yang sudah saya pasang di alat untuk mengetes real watt ya dari lampu ya. Ini kalau dari klaimnya Doromoto ya, ini ada diklaim untuk daya watt dari lampunya sendiri adalah 18 watt ya, baik untuk lampu jauh maupun lampu dekat. Nah, sekarang kita tes ya untuk mengetahui seberapa real watt ya dari lampu Doromoto M2 Pro ini. Sekarang saya nyalakan dulu ya. Ini untuk lampu dekatnya. Dia 18,5 watt jadi ya. Ya turun ke 18,3 watt sekarang. Jadi ini ya untuk Doromoto M2 Pro ini memang sesuai dengan klaimnya ya, yaitu memang untuk real wattnya dia memang benar
18 watt, atau lebih tepatnya tadi 18,5 watt. Kita tes untuk lampunya, lampu jauh sama ya, berarti memang sama-sama 18 watt. Ke lampu dekat dia terb ya, ke 18,2 watt. Sekarang ini ya ciri khas dari lampu ini ya, lampu proyektor ya, yang menggunakan lensa proyektor. Dia tanpa bantuan reflektor dari lampu utama ya, dia sudah bisa membentuk ini ya, cut off sama tampilan sinarnya ya. Dia sangat rapi ya, dan ini terlihat cukup tebal ya, dan terdapat rona warna biru ya di bagian bawah ini, atas ke bawah. Ini cukup menarik ya, nanti kalau kita pasang di motor terus kita bandingkan dengan lampu LED lainnya. Ini ya, terdengar suara fan-nya ya, yang diklaim dari Duromoto adalah 12.000 rpm untuk kecepatan kipas dari lampu Duromoto M2 Pro ini. Dia stabil ya di 18 watt ya sekarang. Baik, ini akan saya ukur ya dengan menggunakan stopwatch ya. Untuk saya ukur ya, setelah 5 menit menyala nanti dia stabil di angka berapa watt ya untuk daya ya, setelah lampu ini digunakan selama 5 menit. Ini saya mulai dulu ya, saya nyalakan dulu stopwatchnya ya, agar lampu ini menyala selama kurang lebih 5 menit. Nanti kita lihat ya hasilnya setelah waktu 5 menit berjalan. Baik, ini untuk waktunya sudah berjalan lebih dari 5 menit ya. Ini sekarang kita lihat dia stabil di 17,9 watt ya untuk lampu Duromoto ini ya. Ini setelah menyala kurang lebih selama 5 menit. Dan ini ya menurut saya dia sangat baik ya untuk sistem pendinginannya, baik dari struktur dari bodinya sendiri ya, aluminiumnya ini, sama kipas pendinginnya. Dia mampu menjaga daya ini ya, panas dari yang dihasilkan dari lampu Duromoto M2 Pro ini ya, agar tetap stabil ya, sehingga tidak terjadi penurunan daya ya yang signifikan. Karena ya di beberapa lampu yang saya pernah review itu, setelah jalan 5 menit ini untuk lampu LED dia mulai drop-dropnya itu juga cukup banyak. Sedangkan Duromoto M2 Pro ini ya, dia tetap menjaga di kisaran 17,9 watt. Dari tadinya 18,5 watt, dia stabil di sekarang di 17,9 watt. Dan ini saya kira sangat baik untuk sistem ini ya, pendinginan dari lampu Duromoto M2 Pro. Baik, ini akan saya ini ya pasang di motor, kemudian akan saya tes seperti biasa, yaitu untuk tampilan sinar, terus seberapa besar ya luxnya, terus lampu jauh, dan ketika digunakan di malam hari tentunya dibandingkan dengan beberapa lampu LED ya untuk motor yang pernah saya tes sebelumnya. Baik, akan saya lanjut ke perbandingan antar lampu LED dengan lampu Duromoto M2 Pro ini di motor Yamaha Bison karburator.
Baik, demikian review saya tentang lampu Doromoto M2 Pro H4 ya, yang saya tes atau saya uji di motor Yamaha Bison karburator ya. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari tes yang saya lakukan kali ini adalah yang pertama ya, adalah untuk tampilan sinarnya ya. Dia tampilan sinarnya dari lampu Doromoto M2 Pro ini ya, ciri khas dari lampu yang dengan menggunakan lensa proyektor ya, dia sangat rapi ya. Itu cut off-nya juga terlihat sangat jelas. Itu antara itu area yang disinari dan area yang tidak tersinari itu dapat terpisah dengan baik. Itu memang kelebihan ya dari lampu yang menggunakan lensa proyektor seperti Doromoto M2 Pro ini. Namun ya ada catatan kecil ya tentang tampilan sinar dari lampu Doromoto M2 Pro ini ya, jika dibandingkan dengan dua lampu LED lainnya yang saya bandingkan di video kali ini. Itu yang pertama adalah untuk lampu Doromoto M2 Pro ini ya, ini untuk tampilan sinarnya ya, dia hanya fokus di area tengah. Jadi ketika dibandingkan dengan lampu Osram LED Driving AL dan Ayoto A124, maka dia yang tidak lebar ya, untuk cakupan sinarnya dia hanya fokus ke area tengah. Jadi dia tidak terlalu lebar dan fokus di area tengah, dengan itu tampilan sinar yang sangat tebal di area tengah. Berbeda dengan Ayoto A124 ataupun dengan Osram LED Driving AL yang dia cakupan sinarnya dia sangat lebar. Nah itu ya yang catatan yang pertama. Dan yang kedua ya, ini ya untuk sorot ya, itu ya, jatuhnya sorot sinar cahaya dari lampu Doromoto M2 Pro ini ya, di titik ya, pengaturan ini ya, ketinggian lampu ya, yang sama dengan Osram LED Driving HL dan Ayoto A124, maka titik jatuhnya Doromoto M2 Pro ini yang paling pendek ya, jatuhnya dia paling rendah di objek yang tersinari di bagian depan. Jadi kalau dilihat di itu ya, ketika menggunakan lampu ini jatuh sinarnya itu dia yang paling rendah. Jadi kalian bisa lihat ya ketika di tampilan videonya, ketika memperbandingkan sorot lampu ya antara lampu Doromoto M2 Pro ini dengan Osram LED Driving AL dan Ayoto A124, maka terlihat di video ya kalau yang Doromoto M2 Pro ini jatuhnya sinar itu yang paling rendah. Jadi jika kalian ingin menggunakan lampu ini ya dan setelan lampunya itu terlalu rendah, maka harus kalian atur lagi ya agar titik sorot jatuhnya lampu ini tidak terlalu rendah, agar biar bisa pas dengan kesukaan kalian ya untuk ketinggian dari sorot sinar lampunya. Nah untuk nilai luxnya ya, ini untuk nilai luxnya dia yang paling terang ya Doromoto M2 Pro jika dibandingkan dengan dua lampu LED lainnya, yaitu dia mencapai 2280-an lux ya. Ini menurut saya sangat terang. Itu kalau kita sebagai perbandingan ya, untuk yang Osram LED Driving AL itu dia mencapai di angka 1870-an lux, sedangkan untuk yang Ayoto A124 dia mencapai 1250-an lux ya. Jadi memang tidak lahir ya, ini tampilan sinarnya itu dia paling terang karena dia difokuskan di area tengah, sehingga di area tengah tersebut cakupan sinarnya itu dia paling tebal, sehingga ketika diukur dengan menggunakan lux meter dia terukur mencapai 2280-an lux. Sedangkan ini ya untuk suhunya dia stabil di angka 36-37 derajat. Menurut saya itu masih normal ya jika dibandingkan dengan yang lampu dengan adanya yang kipas pendingin seperti Ayoto A124, ya stabil di angka 35 watt, jadi tidak terlalu jauh. Namun dia tidak sedingin lampu Osram LED Driving HL yang stabil di angka 29 derajat. Mungkin karena yang Osram LED Driving HL itu wattnya dia hanya 5 watt ya, jadi memang dengan watt yang hanya 5 watt dia mampu menjaga suhu dari lampu itu tetap stabil di angka 29 derajat. Oke ya, demikian ya kesimpulan yang dapat saya tarik dari pengujian lampu Doromoto M2 Pro ini ya di motor Yamaha Bison Karbo. Jika ini ya kalian berminat akan produk ini, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Nah ini nanti kedepannya ya lampu Doromoto M2 Pro ini akan saya tes ya, coba di
mobil, karena sebenarnya lampu Doromoto M2 Pro ini juga dapat digunakan di mobil ya, yang menggunakan soket H4 ya, sesuai dari keterangan dari iklan dari produk dari Doromoto M2 Pro ini. Kemudian menurut saya ini sangat menarik ya, karena Doromoto M2 Pro ini menggunakan lensa proyektor. Nanti gimana hasilnya ketika digunakan di mobil. Baik, demikian ya video saya tentang lampu Doromoto M2 Pro ini. Jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like ya, maupun di share, maupun ya jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya, dapat disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa ya di video saya selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk di subscribe di channel saya. Sampai jumpa.